Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Aulia Saputri dengan NPM 254111148 dari kelas manajemen 25A. Hari ini saya ingin membahas mengenai haji dan umroh. Yang pertama adalah pengertian haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dengan berkunjung atau berziarah ke Baitullah atau yang kita sebut dengan Ka'bah di kota Mekah untuk melaksanakan serangkaian amalan dan ritual tertentu pada waktu yang telah ditetapkan, yakni pada bulan Zulhijjah. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang berarti menyengaja atau berkunjung ke suatu tempat yang mulia. Secara istilah, haji adalah menyengaja pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada syarat haji. Yang pertama, ada Islam. Artinya, haji hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Jika seseorang belum memeluk Islam, maka ibadah hajinya tidak sah, karena haji termasuk rukun Islam yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada balik. Balik berarti sudah mencapai usia dewasa atau sudah memiliki tanda-tanda kedewasaan. Anak-anak yang belum balik boleh ikut haji, tetapi hajinya belum dianggap wajib. Jika nanti sudah balik dan mampu, ia tetap harus menunaikan haji lagi. Yang ketiga, ada berakal sehat. Syarat ini berarti seseorang yang melaksanakan haji harus memiliki akal yang sehat, tidak gila, dan mampu memahami niat serta tata cara ibadah. Orang yang tidak berakal sehat tidak dikenai kewajiban haji. Yang keempat, mampu secara fisik dan finansial. Maksudnya, orang yang akan berhaji harus sehat jasmani agar mampu melaksanakan semua rukun haji dan memiliki biaya yang cukup, termasuk ongkos perjalanan, makan, dan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Jadi, kemampuan ini meliputi fisik, mental, dan ekonomi. Selanjutnya ada rukun haji. Yang pertama ada niat ihram. Ihram berarti niat untuk memulai ibadah haji. Jamaah menggunakan pakaian ihram dan berniat dari mikot atau tempat yang sudah ditentukan. Saat ihram, jamaah juga harus menjauhi hal-hal yang dilarang selama ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri atau berhenti sejenak di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari tergelincirnya matahari sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Inilah puncak ibadah haji, karena tanpa wukuf di Arafah, hajinya tidak sah. Yang ketiga ada tawaf ifadah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan arah berlawanan jarum jam, dimulai dari Hajar Aswad. Tawaf dilakukan setelah wukuf di Arafah dan merupakan tanda kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada sa'i. Sa'i berarti berjalan atau berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ibadah ini meneladani perjuangan Siti Hajar dalam mencari air untuk Nabi Ismail. Yang kelima ada tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong sebagian rambut setelah selesai melaksanakan sebagai rangkaian haji, tanda bahwa jamaah sudah keluar dari larangan ihram. Yang keenam ada tertib. Artinya, semua rukun haji harus dilakukan secara berurutan dan tidak boleh ada yang ditinggalkan. Jika salah satu ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Selanjutnya ada macam-macam haji. Yang pertama, ada haji ifrad. Haji ifrad artinya memisahkan antara ibadah haji dan umroh. Artinya, jamaah hanya berniat untuk haji saja terlebih dahulu, tanpa menggabungkan dengan umroh. Setelah selesai menunaikan haji, barulah boleh melaksanakan umroh jika ingin. Contohnya, jamaah berniat haji ketika ihram, lalu menyelesaikan semua rukun haji, baru kemudian melaksanakan umroh di waktu yang lain. Yang kedua, ada haji tamattu. Haji tamattu artinya bersenang-senang atau menikmati. Dalam jenis ini, jamaah melaksanakan umrah terlebih dahulu, lalu setelah itu baru berniat dan melaksanakan haji pada waktu yang sama di bulan haji. Disebut tamattu karena jamaah sangat bersenang-senang atau bebas dari larangan ihram setelah umroh, sebelum ihram lagi untuk haji. Yang ketiga, ada haji qiran. Berarti menggabungkan ibadah haji dan umroh sekaligus dalam satu niat dan satu pelaksanaan. Jadi jamaah berniat haji dan umroh bersamaan sejak awal ihram dan melaksanakan semua amalan untuk keduanya sekaligus tanpa keluar dari ihram.
Selanjutnya kita akan membahas umroh. Umroh secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yakni artinya berkunjung atau berziarah. Secara istilah fikih, umroh adalah kunjungan ke Ka'bah atau Baitullah di kota suci Mekah dengan niat beribadah kepada Allah yang dilaksanakan dengan rangkaian ritual tertentu seperti tawaf, syai, dan tahallul tanpa terikat waktu khusus seperti ibadah haji. Umroh sering disebut sebagai haji kecil karena kemiripan beberapa ritualnya dengan haji, namun dengan perbedaan dalam waktu dan lingkup pelaksanaan. Selanjutnya ada rukun umroh. Rukun umroh kurang lebih sama seperti rukun haji. Yang pertama, rukun umroh ada niat ihram. Ihram adalah niat untuk memulai ibadah umroh yang dilakukan dari miqat atau tempat yang sudah ditentukan. Saat ihram, jemaah harus memakai pakaian ihram dan dilarang hal-hal yang dilarang selama ihram. Ini menjadi tanda dimulai pelaksanakan ibadah umroh. Yang kedua ada tawaf ifadah atau tawaf umroh. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan arah berlawanan jarum jam dimulai dari Hajar Aswad. Tujuannya sebagai bentuk penghormatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada syai. Syai berarti berjalan atau berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ibadah ini meneladani perjuangan Siti Hajar ketika mencari air untuk anaknya, yakni Nabi Ismail. Yang keempat ada tahallul, artinya mencukur dan memotong sebagian rambut di kepala setelah menyelesaikan syai. Ini menandakan jamaah sudah selesai melaksanakan umrah dan boleh kembali melakukan hal yang sebelumnya dilarang selama ihram. Hukum mengerjakan haji dan umrah adalah wajib bagi setiap muslim yang mukallaf, yakni yang sudah balik, berakal dan sadar atas kewajiban agamanya, serta mampu secara fisik, mental, dan finansial. Artinya, haji dan umrah hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Jika sudah melakukannya, maka tidak diwajibkan lagi, meskipun boleh dilakukan lagi sebagai ibadah sunnah. Sekian penjelasan saya mengenai haji dan umrah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.